Bab 1961, Klan Yan Dua Tua. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, Weng berdengung. Serangan Su Sueying dan Lei Si masih dalam ayunan penuh di jaring guntur besar yang menyelimuti seluruh puncak gunung. Sejak api hitam muncul di tubuh Su Sueying, kekuatan dan kekuatan serangannya telah meningkat secara signifikan, dan dia dapat mengandalkan kebuntuan antara petarung abadi bintang 6 dan petarung abadi bintang 8. Meskipun dia memiliki pelepasan air Lei Si, api suci peringkat ini meningkatkan kekuatannya, jelas bagi semua orang, tetapi meskipun demikian, Xiao Yan tidak mengenali api suci mana ini. Oke, hampir sampai. Wah, segel itu menekanku. Cepat. Setelah sekitar beberapa menit, serangan Lei Si tidak terkendali dan tiba-tiba menjadi lebih melonjak. Su Sueying, yang telah bertarung untuk sementara waktu, dengan cepat dikalahkan, dan pada saat yang sama berbalik dan meraung ke arah Xiao Yan. Monumen pemakan darah, menekanku. Melihat ini, Xiao Yan masih sangat bingung, tetapi lempengan batu besar berwarna merah darah itu, disertai dengan kekuatan api suci, dengan mudah menekan Lei Si. Ayo pergi. Selanjutnya, masih banyak tantangan yang menunggumu. Setelah disegel dan ditekan sementara oleh Xiao Yan, perintah yang tak tertahankan dalam tubuh Lei Si juga menjadi tenang. Wajah Lei Si tenang, seolah-olah dia melakukannya dengan sengaja. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Pada saat ini, Su Sueying dengan hormat menggenggam tinjunya dan berterima kasih kepada Lei Si. Ada ekspresi hormat yang langka dalam suaranya. Jelas, serangan keduanya tadi adalah konfrontasi di permukaan, tetapi sebenarnya itu adalah Lei Si. Mengenai alasan saran Su Sueying, saya khawatir mereka berdua tahu. Dan justru karena siaran sesuai permintaan Lei Si yang cermat, ditambah dengan kecerdasan Su Sueying, akan ada petualangan lain di masa depan. Pergi, ayo pergi. Lei Si melambaikan tangannya dan tampak cukup puas. Su Sueying mengangguk dengan berat, dan segera menerobos jaring guntur raksasa dan langsung menuju ke puncak gunung. Senior, apa sebenarnya kebangkitan anehmu ini? Ekspresi Xiao Yan serius, jelas bahwa Lei Si berada dalam keadaan yang sangat aneh sekarang, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak tahu, aku benar-benar seperti kebangkitan sekarang, dengan pikiran dan kekuatanku sendiri, tetapi ada tatanan yang tak tertahankan di kedalaman tubuhku yang mengarahkanku. Pikiranku tidak terkendali, tetapi kekuatan internal dan gerakan tubuhku tak tertahankan. Lei Si singa bergumam. Petik 2. Xiao Yan masih bingung ketika mendengar kata-kata itu, dan setelah beberapa saat dia hanya bisa mengikuti Su Sueying pergi. Sepertinya kali ini, di Istana Jiwa, ada beberapa orang hebat yang benar-benar dapat menguasai teknik kebangkitan semu ini yang cukup untuk menantang kerajaan malaikat. Lei Si menatap sosok keduanya yang pergi dengan wajah lembut. Ada lengkungan yang agak misterius di sana. Pada saat yang sama, di langit yang jauh dan puncak pegunungan, akibat pertempuran meletus dengan paksaan yang tak tertandingi seperti gunung yang bertabrakan, membuat pegunungan ini dalam bahaya. Ini adalah kediaman para penjaga klan Xiao, dan di puncak puluhan gunung yang terus-menerus, ada tangga batu giok yang sangat putih. Menaiki tangga, di puncaknya, adalah apa yang disebut Istana Ibu. Dan di sini, yang terkuat dalam kekuatan dan prestise di antara para penjaga tinggal, dan bahkan hal-hal yang mereka jaga kemungkinan besar ada di sini. Pada saat ini, dalam perjalanan ke aula ibu mertua, sosok Su Shao muncul di sini lagi. Dia cukup aneh, mengenakan jubah hitam, dan menatap puncak tangga batu giok dengan mata serakah. Mencibir, di belakang Su Shao, 4 peti mati misterius berwarna merah gelap perlahan tergantung, memperlihatkan kekuatan jahat yang tak terbatas. Pada saat ini, peti mati kedua telah terbuka. Pada saat itu, akan ada 2 sosok tua di depan mereka. Wajah mereka pucat, tetapi kekuatan di tubuh mereka tiba-tiba mencapai tingkat tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 8. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke istana ibu, tidak bisakah kamu menemukan kematian? Melihat formasi 3 orang dan 4 peti mati di depan mereka, 10 sosok yang jarang muncul dari segala arah, mengelilingi mereka dalam kelompok dengan mata yang sangat waspada. Sebagian besar kekuatan orang-orang ini berkisar dari Dewa Petarung Bintang 4 hingga Dewa Petarung Bintang 6, tetapi ada rantai di tubuh mereka yang mengunci pergelangan kaki mereka, membuatnya sangat tidak nyaman untuk bergerak, tetapi mereka jelas merupakan bagian dari para penjaga.
Hanya beberapa semut, bunuh mereka semua untukku. Su Shao mendengus dingin ketika dia melihat ini. Tunggu sebentar, orang-orang ini adalah penjaga klan Xiao. Aku tidak bisa, kaca-kaca. Suara Su Shao baru saja jatuh, salah satu dari dua lelaki tua itu, saat berbicara, kekuatan dalam tubuh meledak tak terkendali, dan langsung membuat beberapa orang ini hancur dan berubah menjadi darah, daging dan darah mereka kabur, yang cukup menakutkan. Kamu adalah keturunan istana jiwa, itu benar-benar keterlaluan. Melihat orang-orang ini jatuh ke tangannya dalam sekejap, kedua lelaki tua itu saling memandang, ekspresi mereka serius dan panas, dan lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan matanya yang serius. Hari ini, para penjaga ini akan dihabisi. Pelakunya adalah para tetua dari ras kuno. Jika sekutu keluarga Xiao datang untuk membuka pintu di masa depan. Aku takut, hahaha. Wajah Su Shao menunjukkan sentuhan yang langka. Penghinaan, jelas baginya, bahkan jika para penjaga ini mati dan terluka, selama mereka mendapatkan benda itu, yang dijaga oleh para penjaga, maka semuanya sepadan. Apa yang terjadi dengan sihir ini? Melihat keberanian Su Shao, kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Mereka adalah orang mati, dan situasinya persis sama dengan Lei Si. Keduanya awalnya adalah salah satu tetua dari 7 ras kuno klan Yan Gelombang. Sekarang mereka tidak takut akan kebangkitan, tetapi mereka takut karena hari ini begitu masalah menyebar, para sekutu klan Xiao yang bersembunyi dalam kegelapan mungkin akan membawa bahaya yang tak ada habisnya bagi klan Yan mereka. Bagaimanapun, meskipun klan Xiao juga merupakan salah satu dari 8 ras kuno, itu adalah raksasa yang melampaui seluruh dunia 1000 besar. Itu sama sekali tidak sebanding dengan 7 ras kuno. Berhentilah untukku, jalan ini tidak akan berhasil. Darah mengalir menuruni tangga batu giok, membuat udara di sini berdarah, dan dalam sekejap mata, seorang pria parubaya berwajah licik, mengenakan pakaian biru, dengan napas serius, terdiam, muncul di sini. Ketika dia melihat darah berdarah di tangga batu giok di depan matanya, niat membunuh yang melonjak keluar dari tubuhnya. Jumlah penjaga klan Xiao sangat sedikit, tetapi sekarang 10 orang dipenggal oleh orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya ini, dan mereka adalah tulang punggung para penjaga, yang membuat pria parubaya itu sangat marah. 8 bintang yang bertarung abadi. Kekuatan para penjaga sudah kurang dari 1/10. Hari ini, biarkan aku, generasi muda istana jiwa, mengirimmu ke neraka untuk bersatu kembali dengan klan Xiao. Yanling, bunuh aku, Su Shao berkata sambil mencibir, jelas sejak dia mengumpulkan kekuatan dari 2 penjara penindasan iblis dan kembali ke klan untuk mengolah sihir itu. Kekuatan dan statusnya telah lama berubah. Boom, begitu suara itu jatuh, lelaki tua Yanling itu jatuh ke depan, dan tangga batu giok itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang pecah. Ayo pergi, teriak Su Shao dengan dingin. Suaranya mengandung kekuatan darah dan darah. Peti mati milik Yanling juga tertinggal, dan dia membawa anggota klan Yan lainnya untuk melihat ketiga peti mati itu dan melangkah maju. Melangkah menuju aula induk utama di puncak gunung. Pada saat ini, para penjaga klan Xiao mungkin akan segera memulai pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Apakah mungkin orang sepertimu bisa masuk ke aula ibu? Lepaskan aku. Pada saat ini, Douki yang sangat mengerikan pada pria parubaya itu tiba-tiba berubah menjadi singa yang ganas, dikelilingi oleh api yang tak terhitung jumlahnya, dan meraung langsung ke arah Su Shao yang bergerak. Energi Douki yang mengerikan ternyata kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar, angin panas yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan bahkan kekosongan menjadi terdistorsi. Aku tidak bisa memikirkan diriku sendiri. Su Shao tidak menoleh, dia langsung menuju puncak gunung, dan berkata dengan dingin, belum lagi dia juga merupakan kekuatan dari tahap awal petarung abadi bintang 8, hanya orang-orang di belakangnya ini tidak senang menghadapi reinkarnasi. Ketakutan, seorang petarung abadi bintang 8 di tahap awal, tidak bisa masuk ke mata Su Shao sama sekali. Dengan suara, serangan mengerikan pria parubaya itu dengan mudah diambil alih oleh pria tua di samping Su Shao. Setelah beberapa saat, dia meremas tangannya, dan bayangan singa dari energi mengerikan yang tampak sangat ganas itu langsung hancur dan musnah. Lawanmu, itu aku. Melihat orang ini begitu aneh, Yanling melangkah maju di kejauhan, menyegel semua keterbelakangan pria parubaya itu. Ki pertarungan api menyapu dan perlahan melilit tubuhnya, jenis penindasan yang ganas, tetapi itu membuat jantung berdebar-debar. Sialan, melihat ini, pria parubaya itu mengerutkan kening,
dan kekuatan di tubuhnya langsung melonjak. Oh, itu sebenarnya Mo Ze, yang cukup terkenal di antara para penjaga. Kekuatan tahap awal Dosian Bintang 8 sudah cukup untuk menjadi lawanku. Ambillah. Melihat kekuatan yang melonjak pada pria parubaya itu, Yanling tampaknya mengenali yang terakhir, suaranya dipenuhi dengan api yang sangat mengerikan. Tidak lama kemudian, bilah merah yang dikelilingi oleh api muncul di tubuh pria tua itu, menghiasi seluruh tangga. Napas yang sangat panas itu menyesakkan. Pedang itu datang. Mo Ze mendengar kata-kata itu, ekspresinya serius, dan dia bersiul keras. Jika Yanling tidak ditundukkan tepat waktu, saya khawatir pemurnian nyonya akan terganggu, dan sebagai penjaga gunung, mereka juga akan menjadi sasaran hukuman Ibunda Tuan. Namun, di antara 8 klan kuno, klan Yan, klan Lei, klan Batu, dan klan Roh pernah ditindas oleh klan Xiao, dan banyak dari mereka yang ditindas oleh kekuatan besar klan Xiao. Begitu pula para penjaga klan Xiao, mereka sangat marah. Awalnya, mereka akan merasa sedikit keberatan karena kebangkitan mereka yang aneh, tetapi melihat para penjaga ini di depan mereka, kemarahan di hati mereka menjadi semakin panas. Pada saat ini, mereka tidak peduli mengapa mereka dibangkitkan, selama mereka dapat mengalahkan Xiao sebagai penjaga klan, rasa malu adalah hal yang paling penting, jadi bagi klan Xiao dan para penjaganya, ada rasa haus perang yang tidak dapat dijelaskan. Untuk sementara waktu, serangan mengerikan Mo Ze dan Yanling menyapu, dan pertarungan itu tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu. Boom! Tepat saat Su Shao bergerak, 7 sinar kuning besar meraung langsung ke arahnya, dengan momentum yang kuat yang mengubah seluruh langit menjadi cahaya. Merah menyala, luar biasa. Yanli, melihat ini, Su Shao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada satu-satunya lelaki tua di sampingnya. Tetua klan Yan, Yan Lai, kekuatan menengah dari Dewa Pejuang Bintang 8. Weng Om, Yan Lai, yang berada di sampingnya, buru-buru menggunakan penghalang api untuk menahan serangan yang tidak diketahui asalnya, tetapi api kuning itu ternyata membuatnya merasakan kegelisahan yang sangat hebat di tubuhnya. Su Shao, apakah kamu berlari terburu-buru? Serangan itu baru saja dilawan, dan tiba-tiba teriakan dingin muncul dari kaki gunung di bawah, dan kemudian api kuning menyapu seluruh dunia, menyebabkan dunia sedikit bergetar. Xiao Yan, bajingan kecil. Mendengar suara yang sangat familiar ini, Su Shao melihat ke belakangnya, dan ketika dia melihat sosok Xiao Yan, suaranya menjadi sangat aneh dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Xiao Yan telah muncul di daftar istana jiwa mereka berkali-kali, tetapi orang ini memiliki banyak trik dan keberuntungan. Dia lolos dari kejaran istana jiwa beberapa kali. Su Shao bukan orang bodoh, dia tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk menangkapnya. Kekuatan untuk menangkap Xiao Yan, dan tujuannya bukanlah Xiao Yan, tetapi karena misteri Xiao Yan, Su Shao juga cukup khawatir bahwa Xiao Yan akan menghancurkan rencananya. Tidak, kali ini rencananya hampir krusial, dan Xiao Yan tidak boleh dibiarkan menghancurkan perbuatan baikku. Yan Li, hentikan dia untukku, ayo pergi. Segera, ekspresi Su Shao berubah, dan dia mengendalikan 2 peti mati merah tua di belakangnya. Kecepatannya meroket, dan dia langsung menuju ke puncak gunung. Orang ini, Xiao Yan melirik sedikit dan menemukan bahwa jalannya terhalang, tetapi 2 peti mati di belakang Su Shao saat ini jelas lebih kuat daripada Lei Si sebelumnya atau tetua kedua klan Yan saat ini. Sekilas, selain induksi kekuatan jiwa Xiao Yan, 2 peti mati merah tua yang sangat misterius itu memancarkan aura yang sangat aneh, yang membuat Xiao Yan tidak dapat diprediksi. Kekuatan es dari tanah beku 10.000 tahun mengikis hati orang-orang, dan bahkan jiwa Xiao Yan sedikit gemetar. Berbaring di 2 peti mati ini, aku takut kekuatan terendah juga merupakan tingkat kesempurnaan dari Dewa Pejuang Bintang 8. Bahkan mungkin lebih kuat dari keduanya. Aku bisa menghentikan mereka berdua, tapi... Xiao Yan berbisik kepada Su Sueying di belakangnya, meskipun kekuatan Su Sueying rendah, tetapi ada 2 api suci di tubuhnya gelombang dan Xiao Yan samar-samar merasa bahwa gadis ini memiliki kekuatan misterius yang bahkan tidak dapat dilihatnya. Terima kasih. Pada saat ini, Su Sueying tidak sombong seperti sebelumnya, dengan sentuhan-sentuhan di matanya yang indah, dan berkata kepada Xiao Yan. Petik 2, Suer, siapa ini? Mo Ze, yang berada di sampingnya, memanfaatkan celah di antara serangan dan melihat seberapa dekat Xiao Yan dan Su Sueying sekarang, dan dengan ragu bertanya.
Su Sueying adalah yang terkuat di antara para penjaga mereka, dan dia sombong dan angkuh. Di masa lalu, tidak ada pria yang pernah mendekat. Ini temanku, Paman Mo, aku akan merepotkanmu di sini. Suara lembut Su Sueying baru saja terdengar, dan dia melompat, langsung melangkah di tangga batu giok putih, mengejar Su Shao menuju puncak gunung. Di aula Nyonya telah mundur. Jika mereka diganggu oleh orang ini, saya khawatir mereka semua akan menderita kemarahan Nyonya, karena suasana hati Nyonya yang panas dan dingin, yang membuat orang tidak dapat diprediksi. Kirim pergi, bisakah kamu yakin untuk bertarung sekarang? Melihat Xiao Yan mengirim Su Sueying pergi, kegilaan muncul di sudut mulut Yan Li di depannya, dan dia segera berkata dengan sungguh-sungguh. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Xiao Yan telah lama memperhatikan kesombongan dua tetua klan Yan di depannya, tetapi di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 8, dia masih tidak dapat membentuk perlawanan nyata terhadap Xiao Yan. Silakan. Mampu membunuh keturunan klan Xiao adalah hal yang memalukan. Yan Lai secara alami tidak peduli dengan hal-hal lain. Tubuhnya, kekuatannya, menyembur keluar seperti mata air dalam sekejap, dan segera menyelimuti dirinya dan Xiao Yan sepenuhnya. Itulah kekuatan pesona, dan melihat senyum di sudut mulut Yan Lai sangat menyeramkan, sepertinya dia ingin membunuh Xiao Yan sepenuhnya di sini, untuk melampiaskan rasa malu karena dikalahkan oleh klan Xiao di masa lalu. Crash! Api yang membakar menyelimuti tubuh Xiao Yan, dia hanya merasa matanya gelap, dan mereka berdua memasuki area khusus pada saat yang bersamaan. Ini adalah penghalang medan milik lelaki tua itu, yang disebut api desolate. Untuk melenyapkanmu, itu sudah cukup untuk menghargai dirimu. Di domain pesona, Xiao Yan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi Yan Lai berkata dengan arogan, bahkan api yang membakar di sekitar tubuhnya terus menggeliat, seperti orang kuat. Ada banyak omong kosong. Ada begitu banyak orang yang ingin membunuhku. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Pilihkan aku segel. Xiao Yan tidak peduli tentang ini, api kuning berkedip-kedip di matanya yang dingin, dan kemudian telapak tangannya tiba-tiba berubah dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan semangat juang yang agung di tahap tengah Seven Star Fighting Immortals di dalam tubuh dilepaskan tanpa syarat. Bahkan tubuh Xiao Yan menjadi kuning karena gerakan seperti itu. Itulah kekuatan keabadian dan keabadian. Seiring berjalannya waktu dan persepsi Xiao Yan, kekuatan abadi dan abadi dalam tubuh Xiao Yan juga menjadi semakin stabil, dan seiring berjalannya waktu, itu sudah cukup untuk mencapai keabadian dan keabadian sejati dari Kaisar Iblis. Segel Raja Surgawi, dengus yang sangat dingin terdengar, dan lengan Xiao Yan tiba-tiba berubah dengan jejak tangan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Tembakan ke arah api. Boom! Jejak telapak tangan yang tampaknya tidak berbahaya itu menembus kehampaan dan menghantam Yan Lai dengan kekuatan yang luar biasa. Penindasan dan kekuatan semacam itu saja sudah cukup untuk menyaingi seorang perfeksionis Dou Xian Bintang 7 sejati. Tangan api yang sunyi. Yan Lai mencibir, tangannya yang besar dan pucat melambai lurus, dan tiba-tiba api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ladang, dan akhirnya dengan cepat berkumpul dan bergabung di telapak tangan tua Yan Lai, telapak tangan yang sangat panas, dengan kecepatan seperti kilat, itu langsung bertabrakan dengan segel Raja Surgawi Xiao Yan. Tabrakan, Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menyegel, dan telapak tangannya yang mengerikan baru saja bersentuhan. Di medan, api sunyi, ini, riak api panas yang membakar menyebar. Retakan yang lemah juga muncul, dan jelas bahwa medan pesona juga sedikit bergetar karena ini. Keturunan klan Xiao ini, kemampuannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Di sela-sela serangan, Yan Lai bergumam sambil melihat serangan Xiao Yan bahkan menemui jalan buntu dengan dirinya sendiri. Orang tua ini memiliki kekuatan tahap tengah petarung abadi bintang 8, dan memiliki tubuh abadi yang mirip dengan singa guntur. Bahkan jika dia menggunakan murka samsara Buddha, dia tidak dapat melakukan apapun. Aku hanya dapat mencoba untuk menekannya sementara dengan api-api suci. Sosok Xiao Yan begitu bergerak, api kuning di tubuh dan penguasa kuno menyebar bersama, dan kekuatan mengerikan yang menggerakkan seluruh medan pesona perlahan mengalir keluar dari tubuh kurus. Itu, api yang sunyi. Akibat serangan itu baru saja menghilang, dan suara yang berapi-api dan keras itu memekakkan telinga seperti guntur. Hei, saat teriakan Yan Lai jatuh, api dari medan pesona benar-benar membentuk selendang merah di tubuhnya. Ada api merah yang mengalir perlahan di selendang merah,
dan api di atasnya persis sama dengan napas di medan itu. Lihat tinjunya, melihat tubuh Xiao Yan perlahan-lahan mengendap di udara, Yan Lai juga seorang lelaki tua, sosoknya menggeliat, dan dia meraung ke arah Xiao Yan dengan serangan yang sangat tajam. Tentu saja, dia tidak akan memberi Xiao Yan apapun. Kesempatan untuk menunjukkan keterampilan bertarung tingkat tinggi. Puff, Yan Li ini memiliki indera penciuman yang sangat waspada. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri di udara, tubuhnya bergerak cepat, jari-jari kakinya berada di tanah domain, dan dia melayang di udara dengan bantuan kekuatannya, tetapi diserang oleh Yan Li seperti ini, itu hanya waktu yang singkat. Waktu, Xiao Yan sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ada celah besar antara tahap tengah Douxian bintang 7 dan tahap tengah Douxian bintang 8, baik itu kekuatan fisik atau kekuatan semangat juang. Jelas Xiao Yan meremehkan tahap tengah Douxian bintang 8 kali ini. Tentu saja, ini tidak mengesampingkan bahwa Yan Lai adalah alasan khusus untuk kebangkitan, datanglah ke sini, jika tidak, Xiao Yan dapat langsung dieksekusi. Pedang surgawi api sunyi. Melihat Xiao Yan melompat-lompat seperti ini, Yan Lai mencibir dan melipat tangannya, bayangan pedang energi merah menyala mengembun dan melesat ke arah Xiao Yan. Avatar jiwa, Xiao Lei. Melihat serangan Yan Lai, Xiao Yan tersenyum aneh. Setelah napasnya tersengal, suaranya baru saja jatuh, dan sosok yang persis seperti Xiao Yan muncul dari belakang Xiao Yan. Avatar jiwa, tunggu, ada yang salah. Yan Lai mengerutkan kening saat melihat ini. Di masa lalu, dia telah melawan banyak orang kuat dari klan Xiao, tetapi tidak ada yang pernah selicik Xiao Yan. Aku akan memberikannya padamu, kata Xiao Yan datar. Kecepatan Xiao Yan dalam baju hitamnya meroket, dan dia langsung menuju batas wilayah pesona. Di telapak tangannya, api kuning dan api abadi mengalir ke penguasa kuno pada saat yang sama. Pergi, untuk sementara waktu, dengan begitu banyak api suci, pola suci pada penguasa kuno itu perlahan menyala, dan aura penindasan yang melonjak keluar. Kamu Mingtian, jubah putih Xiao Lei baru saja muncul, melihat bayangan pedang energi merah menyala, dia mendengus dingin. Kekuatan jiwa yang melonjak berubah menjadi raungan renyah yang berdengung, menggemakan api di seluruh lapangan, meskipun tidak ada tubuh yang bisa ditampilkan mengerikan, tetapi juga cukup efektif. Dentang, dengan suara, bayangan pedang energi merah menyala itu tiba-tiba tertusuk oleh serangan jiwa, dan segera bersiul ke arah Yan Lai. Tidak bagus, melihat penampilan aneh Xiao Lei dalam jubah putih, Yan Lai mendengus dingin, dan api yang menyilaukan terbang keluar, secara luar biasa menghalangi kekuatan jiwa. Boom! Kekuatan jiwa yang mengerikan itu, dikombinasikan dengan energi ki bertarung Xiao Lei yang tak tertandingi, mengubah Yan Lai menjadi musuh yang tangguh. Aku muak dengan permainan yang membosankan ini. Huang, digoda begitu banyak oleh seorang petarung abadi tingkat menengah bintang 7 yang biasa-biasa saja untuk kedua kalinya berturut-turut, Yan Lai tampaknya benar-benar marah, aura di tubuhnya melonjak hingga ekstrim, dan raungan dingin menyapu keluar, disertai dengan sentuhan napas aneh yang menghancurkan. Dia benar-benar bergerak. Aku tahu, sedikit. Oke, Xiao Yan dan Xiao Lei berkomunikasi dengan sebuah pikiran. Guntur, tubuh Xiao Lei dalam jubah putih perlahan terangkat ke udara, dan aura di tubuhnya menghilang dalam sekejap, seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah hilang. Pada saat yang sama, guntur abu-abu, seperti bayi yang baru lahir, perlahan menghilang dari Xiao Lei merangkak keluar dari dalam. Petir abu-abu itu hampir tidak memiliki kekuatan, seperti bayi, dengan rasa ingin tahu mendambakan dunia baru ini, tetapi karena ini, ketika Yan Lai melihat petir abu-abu itu, pupil matanya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyusut dengan hebat, seolah-olah dia melihat sesuatu hal yang mengerikan secara umum. Bunuh mereka untukku. Yan Lai meraung gelombang api yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi makhluk api yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bentuk yang berbeda, mereka meraung dan melepaskan aura serakah yang tak terhitung jumlahnya, bergerak cepat menuju Xiao Lei ledakan. Tidak ada yang tahu kekuatan Huang, dan begitu kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya ditelan olehnya, saya khawatir bahkan seorang pejuang abadi bintang 8 yang kuat akan terluka parah dalam sekejap, apalagi seorang pejuang abadi bintang 7. Silala, ketika makhluk api itu bersentuhan dengan guntur abu-abu Xiao Lei, itu seperti sengatan listrik. Kekuatan petir Xiao Lei sangat mengerikan, tetapi karena perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya, saya khawatir Xiao Lei tidak akan mampu menahannya lama-lama.
Bagaimana jika kamu adalah keturunan klan Xiao? Orang tua ini adalah tetua terhormat dari klan Yan, bukankah itu sebanding dengan dewa petarung bintang 7-mu? Klan Xiao, kali ini aku akhirnya membalas dendam. Pergilah ke neraka untukku. Melihat kekuatan petir di sekujur tubuh Xiao Lei yang memudar, Yan Lai meraung dengan muram, seolah-olah dia telah melihat wajah buruk Xiao Yan memohon sebelum kematiannya. Ya, gengsi leluhur keluarga Xiao tidak dapat dibandingkan denganmu. Jadi, tekan aku di sini. Atas nama penguasa api suciku, aku akan menekan iblis di segala arah. Ketika raungan ganas Yan Lai jatuh, di depan Xiao Lei, seorang pria kurus berbaju hitam berdiri dengan penggaris kuno yang menyilaukan dan besar di tangannya. Pola api kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan sentuhan aura kuat yang melampaui langit dan bumi melayang pergi. Suara dingin dan sangat arogan, menyebar sepenuhnya melalui medan pesona ini. Diam, tepat setelah suara Xiao Yan yang sangat arogan itu berakhir, penguasa kuno dengan nyala api 5 warna yang menyala di telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mengeras, dan melemparkannya langsung ke arahnya. Penguasa api yang menyilaukan itu, dengan kekuatan penekan yang tak tertandingi, meraung ke arah Yan Lai. Kekuatan api suci, ekspresi kemenangan Yan Lai sangat serius saat ini, karena semua ki api yang bertarung di tubuhnya bergetar saat ini, dan dia dengan jelas mencium bau api di atas penguasa raksasa itu. Napas yang sangat mengerikan dan menekan. Weng Ham, tanpa menunggu Yan Lai memiliki kekuatan untuk bereaksi, penguasa raksasa api yang cantik itu tiba-tiba membekukan ruang tempat penguasa itu berada, dan bahkan nyala api dengan warna yang berbeda pun terpisah dari bayangan penguasa itu dan segera terbentuk. Bintang berujung 5 yang misterius benar-benar mengisolasi tubuh Yan Lai dari domain itu. Untuk sementara waktu, kekuatan di tubuh Yan Lai seperti balon yang kempes, melemah dengan cepat, dan bahkan dengan prestise pola suci pada penguasa kuno itu, napas Yan Lai menjadi tidak teratur. Aku harus mengatakan bahwa kekuatan yang kau tunjukkan sekarang sebanding dengan gelar keturunan keluarga Xiao, tetapi lawanmu adalah aku. Huang Yan mengaum. Melihat serangan aneh Xiao Yan, Yan Lai mencibir dingin, dendam keluar dari tubuhnya tak terkendali. Tekan aku. Xiao Yan mengabaikannya dan mencibir. Tidak peduli seberapa kuat Yan Lai, dia memiliki tubuh keabadian, tetapi dalam menghadapi penindasan Xiao Yangen terhadap penguasa kuno dan prestise Sheng Yan, dia hanya bisa dikalahkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, ki dendam Xiao Yan dilepaskan, dan susunan api bintang berujung 5 warna melahap jejak kekuatan terakhir di tubuh Yan Lai. Ketika ki dendam di tubuh Yan Li hendak mulai pulih, disertai dengan energi Qi Ying, tiba-tiba benar-benar menekan api. Bagaimana mungkin? Yan Lai hanya merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya melemah dengan cepat, dan dia bahkan kehilangan kendali atas domain tersebut. Karena tubuhnya yang abadi, Yan Lai tidak takut, tetapi sekarang dia ditekan oleh Xiao Yan, cukup kesal untuk sementara waktu. Aku tidak tertarik membuang-buang waktu denganmu. Xiao Yan dengan dingin melontarkan sebuah kalimat, dengan penguasa kuno di punggungnya lagi, dan dengan lambaian tangannya, domain pesona itu terkoyak olehnya, dan dia berjalan pergi ke dunia luar. Boom! Dengan suara, sosok Xiao Yan langsung meninggalkan tempat ini dan muncul di tangga menuju puncak gunung. Tabrakan. Pada saat ini, serangan Mo Ze dan Yan Ling menyebabkan riak energi panas yang tak terhitung jumlahnya di tengah gunung. Keduanya memiliki beberapa bekas luka besar dan kecil di tubuh mereka. Tidak mudah diatasi. Bagaimana mungkin? Melihat Xiao Yan muncul, Yan Ling langsung ragu-ragu dan berkata, bagaimana mungkin kekuatan Yan Lai bisa setara dengan dirinya sendiri? Bagaimana mungkin bisa kalah dari Xiao Yan? Adik kecil, aku akan merepotkanmu dari atas. Melihat sosok Xiao Yan tidak terluka, Mo Ze tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun aku tidak tahu kekuatan pasti orang ini, tetapi mampu menaklukkan Yan Lai di tahap tengah dosian bintang 8, ditambah dengan fakta bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan Su Sueying, tentu saja memenangkan kepercayaan Mo Ze. Xiao Yan mengangguk, dan segera tanpa ragu-ragu, teknik api dikerahkan, dan penguasa penjaga api melayang sangat tersembunyi di luarnya. Kemana harus pergi? Melihat ini, Yan Ling mendengus dingin, kecepatannya meroket, dan ia berjalan pergi dengan dingin ke arah Xiao Yan. Lawanmu adalah aku. Terima. Pada saat yang sama, di puncak gunung, di lokasi aula ibu, pertempuran perlahan dimulai. Naik tangga batu giok, di bagian atas,
ini adalah tempat tinggal para penjaga dengan tingkat tertinggi, dan juga merupakan area khusus yang terdaftar sebagai tempat terlarang oleh para penjaga ini. Seluruh tempat ini menyajikan alun-alun yang sangat besar, dikelilingi oleh kabut yang tak terhitung jumlahnya, seperti negeri dongeng di bumi. Umumnya, tanah alun-alun dipenuhi dengan beberapa batu Brahma yang aneh. Batu jenis ini melapisi tanah seluruh alun-alun, tetapi penuh dengan kekuatan kuno dan misterius. Di tengah alun-alun terdapat batu hitam yang sangat aneh, tergantung tinggi di dalamnya, dan di sekitar meteorit ini, terdapat formasi penyegel yang sangat tirani, yang menyegel kekuatannya sepenuhnya. Adapun batu hitam dalam formasi segel yang dalam, hanya ada rumah yang agak elegan. Sesuatu yang dijaga oleh para penjaga. Setelah beberapa saat, Su Shao menatap batu hitam yang tidak jauh dari sana, dari atas, bahkan dengan isolasi formasi penyegel, dia masih mencium aura mengerikan yang melampaui langit dan bumi. Napas seperti itu sama sekali tidak sebanding dengan reinkarnasi. Dan ini adalah tujuan utamanya. Di zaman kuno, klan Xiao bisa jadi adalah raksasa sejati dari dunia 1000 besar. Mengenai mengapa atmosfer dengan pelindung begitu aneh, tidak diketahui. Namun, rahasia yang terkandung dalam batu hitam ini mungkin cukup untuk memengaruhi keselamatan seluruh dunia 1000 besar. Wah, tampaknya dibenci oleh atmosfer arogan itu. Di belakang Su Shao, dua peti mati merah tua memancarkan semburan kengerian yang mencekik dan gemetar. Siapa yang berani menerobos tanah suci klan kita? Tepat ketika Su Shao tampak seperti ini, sebuah suara keluar. Suara itu seperti kebangkitan seekor naga raksasa yang telah tertidur lama. Aura agung yang terkandung di dalamnya langsung menyelimuti seluruh Peak Plaza, gelombang paksaan tirani yang melampaui Su Shao berkali-kali. Sejak langit runtuh, tubuh Su Shao sedikit runtuh, seperti seorang penguasa yang berdiri di langit memeriksa manusia. Sungguh napas yang mengerikan. Su Shao melihat ini, tetapi matanya yang suram menatap ke sebuah ruangan elegan tidak jauh dari sana, dan wajahnya terkejut pada awalnya, dan kemudian gembira. Dari sudut pandang penindasan yang mengerikan ini, saya khawatir orang ini adalah pemimpin tertinggi Guardian, dan tujuannya dapat tercapai dengan sempurna. Begitu dia mencuri apa yang dijaga oleh Guardian, bagaimana klan jiwa dari Aula Jiwa Belaka dapat menjaganya, Su Shao. Selain itu, Su Shao selalu merasa bahwa klan jiwa dan istana jiwa tampaknya tidak sesederhana itu. Dia selalu merasa bahwa mereka diinstruksikan oleh orang lain, dan mereka hanyalah boneka dari beberapa orang kuat. Boom! Di depan Su Shao, seorang lelaki tua dengan kulit pucat dan sosok bungkuk perlahan berjalan keluar dari rumah yang elegan itu, tetapi ketika lelaki tua itu muncul, napas yang tak terhitung jumlahnya merayap diam-diam di seluruh alun-alun, keheningan yang tak terlukiskan menyapu. Reinkarnasi. Melihat lelaki tua di depannya, ekspresi Su Shao sangat rumit. Bahkan dengan dua peti mati di belakangnya sebagai pilihan terakhir, dia masih dalam keadaan takut ketika menghadapi orang-orang tua ini, muncul dari lubuk hatiku. Reinkarnasi ini bukanlah reinkarnasi lainnya. Hehe, bagaimana antek-antek istana jiwa bisa datang kepada kita dengan begitu santai hari ini? Kamu tidak diterima di sini. Pergi, aku tidak suka membunuh. Kalau tidak kamu akan dihancurkan hari ini. Lelaki tua itu tidak mengangkat kepalanya, tetapi dengan tongkat giok putih bersih di tangannya, dia berjalan menuju Su Shao selangkah demi selangkah. Dengan penindasan yang mengerikan tersapu, kekuatan semacam itu cukup untuk dengan mudah memusnahkan Dewa Pejuang Bintang 8 manapun. Hei. Nama terhormat dari para penjaga klan Xiao tersebar luas di dunia 1000 besar. Begitu aku melihatnya sekarang, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Menghadapi rasa takut akan paksaan pada lelaki tua bungkuk di depannya, tekanan Su Shao meningkat pesat, dan aura yang sangat aneh terpancar dalam suaranya. Untuk sesaat, dua peti mati merah tua berdengung di belakangnya, dan napas yang sangat panas terpancar dari yang tak terlihat. Pola-pola jahat yang tak terhitung jumlahnya pada peti mati itu menggeliat, dan itu menakutkan. Kekuatannya buntu. Tidak ada penjaga di sini. Kamu mencari di tempat yang salah. Kembalilah. Mendengarkan kata-kata Su Shao, lelaki tua itu dengan tongkat giok putih bersih di tangannya, rambut putihnya yang panjang berkibar, memperlihatkan wajah yang sangat kuyu, dan suaranya penuh dengan peringatan. Di bawah wajah kuyu itu, ada bekas kerutan di tepi dan sudut, tetapi di wajah, aromanya masih tersisa. Aku takut lelaki tua ini juga seorang wanita cantik saat dia masih muda, tetapi sekarang dengan bertambahnya usia, penampilannya menjadi lebih muda, tua.
Aku datang hari ini terutama untuk itu. Jika senior dapat meminjamkannya kepadaku, junior tentu akan sangat berterima kasih. Bahkan membantumu membunuh klan Xiao bukanlah ide yang buruk. Su Shao melihat batu hitam di tengah alun-alun, ada jejak darah di tubuhnya, dan dia perlahan gemetar dan berkata, kekuatan yang sangat jahat seperti itu, seperti ras jahat asing yang nyata, kekuatan semacam itu jelas telah melampaui ruang lingkup Istana Jiwa. Aku takut orang ini bukan hanya Master Aula Huangtang dari Istana Jiwa. Ini benar-benar mengerikan, bahkan para Master Istana Jiwamu tidak berani bersikap lancang kepadaku. Tetapi tampaknya kamu begitu tak kenal takut, aku khawatir kamu membawa beberapa teman lama ke sini. Lelaki tua itu perlahan mengangkat kepalanya, dan mata putih yang menembus segalanya mengandung makna yang dalam, yang merupakan sentuhan keyakinan mutlak, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini terkendali di tangan mereka sendiri. Hei, kepala Aula dan yang lainnya berhati-hati, dan sulit untuk menjadi senjata yang hebat. Istana Jiwa hanya bisa mengandalkanku. Hanya dengan kepemimpinanku, Istana Jiwa bisa menjadi ras pertama di dunia 1000 besar. Weng berdengung. Pada saat ini, garis darah yang tak terhitung jumlahnya pada dua peti mati merah tua itu menggeliat, membungkus Su Shao dengan erat, dan aura jahat yang berada di atas segalanya menyapu. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Orang tua itu mendengus pelan, dan segera meletakkan tongkat giok di tangannya sedikit di tanah, dan gelombang pasang energi putih meraung keluar dari tubuhnya, menghadap Su Shao, melonjak menjauh, kekuatan ruang di sekitarnya benar-benar bergetar, dan kekuatan itu sebenarnya bercampur dengan kekuatan reinkarnasi. Bang bang bang, anehnya, ketika serangan lelaki tua itu mengenai tubuh Su Shao, dia tiba-tiba terpental. Puff, seketika, kesuraman langka muncul dari sudut mulut Su Shao, dan dua peti mati merah tua di belakangnya juga sedikit bergetar, dan ada makhluk yang samar-samar menakutkan akan muncul. Untuk sesaat, ada secercah cahaya di mata lelaki tua itu. Jelas bahwa apa yang dilakukan Su Shao sekarang sedikit menyentuhnya. Kekuatan semacam ini bahkan tidak dimiliki oleh kepala Aula Istana Jiwa. Mungkin memiliki kekuatan ini. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Saat situasi pertempuran menjadi jalan buntu untuk sementara waktu, dua sosok datang satu demi satu di alun-alun. Tidak masalah. Melihat kedatangan Su Sueying, ada cahaya lembut yang agak jinak di matanya yang indah, dan dia berkata dengan lega. Su Sueying adalah salah satu penjaga teratas dalam hal bakat dan pemahaman, dan dia adalah salah satu murid yang bangga setelah diajari dengan cermat oleh nyonya. Melihat gadis ini tumbuh besar dari hari ke hari, sang nyonya pun merasa sangat senang. Suatu hari, Su Sueying akan menggantikan dirinya dan membuktikan kekuatan para wali mereka kepada keturunan keluarga Xiao, dan itu akan membuat mereka menyesal. Lagi pula, saat mereka menjadi wali klan Xiao, mereka mencurahkan banyak upaya untuk klan Xiao, tetapi pada akhirnya, klan Xiao meninggalkan mereka dengan kejam. Itu menyakiti hatinya. Cepat atau lambat, mereka akan membuat klan Xiao menyesalinya. Apakah kamu baik-baik saja? Sosok Xiao Yan juga datang setelahnya, melihat Su Sueying mendukung nyonyanya, dia bertanya dengan khawatir untuk beberapa saat. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan, dia samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan yang tersembunyi di tubuh tua yang tampaknya sudah tua ini mungkin hanya satu garis yang lebih lemah daripada Kaisar Iblis dari dunia iblis. Reinkarnasi. Ini, sosok Xiao Yan baru saja muncul, dan mata lelaki tua itu berubah dari lega menjadi ragu. Meskipun Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk menahan napasnya, napas yang dikenalnya masih ditangkap oleh nyonya ini. Nyonya, dia adalah temanku, tidak diragukan lagi. Aku berani bersumpah demi Tuhan. Su Sueying melihat pemandangan ini, sedikit terkejut, tetapi karena nyonya itu ada di depannya, dia hanya bisa menggertakkan giginya secara diam-diam, dan mengangkat tangan gioknya dengan lembut. Kebencian dan dendam para penjaga terhadap klan Xiao menyebar dari antara beberapa penjaga berpangkat tinggi. Orang-orang dari klan Xiao yang mereka gambarkan itu keras kepala dan kejam pada dasarnya. Pada awalnya, mereka dengan kejam meninggalkan mereka, dan bahkan dengan kejam meninggalkan mereka. Itu untuk menyerang beberapa penjaga tingkat tinggi hari ini, dan kemudian keluarga Xiao benar-benar menghilang di dunia dakian. Setelah waktu yang lama, para penjaga juga dikepung dan diburu oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai upaya terakhir, mereka hanya dapat memilih markas mereka di tempat seperti ini. Rawa beracun dengan lingkungan yang keras untuk menghindari pengejaran orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya.
Ketika saya baru saja datang ke sini, untuk membuka ruang malas ini untuk bertahan hidup, banyak penjaga mereka telah jatuh ke rawa beracun. Oleh karena itu, kebencian para penjaga terhadap orang-orang dari keluarga Xiao juga diturunkan dari generasi ke generasi. Situasi saat ini, teman, ketika nyonya itu mendengar kata-kata itu, matanya sangat terkejut. Dia sangat memahami hati Su Sueying. Sekarang dia terlihat seperti sedang berbohong, tetapi Su Sueying, yang selalu menganggap dirinya berkelas dan tidak terpengaruh oleh dunia, sebenarnya akan memaafkan seorang pria. Ini mungkin cukup untuk menjelaskan beberapa masalah. Su Shao, kali ini, aku akan melihat kemana kau akan pergi. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan darah dan aura klan Xiao di tubuhnya, tetapi dia hanya bisa dengan tak berdaya mengarahkan pandangannya pada pesona pola jahat berwarna darah dan melemparkan beberapa sihir, tertawa. Kekuatan hari ini cukup untuk dengan mudah melenyapkan Su Shao di tahap awal Douxian Bintang 8, tetapi yang paling dipedulikan Xiao Yan adalah teknik sihir, keabadian kebangkitan yang mirip dengan Lei Si dan tetua kedua klan Yan. Kekuatan semacam itu pasti mirip dengan orang ini. Hubungan yang tak terhindarkan. Dan apa yang disebut sihir kebangkitan di dunia gelombang hanya dapat dikendalikan oleh keluarga malaikat. Bagaimana orang ini melakukannya? Keluarlah, 2. Temui teman lamamu dengan baik. Hahaha. Melihat 3 orang di depannya, wajah Su Shao memancarkan warna seram dan gila, semua energi di tubuhnya dilepaskan, dan dia terus menatap 2 peti mati merah tua itu. Pada saat itu, pola darah pada peti mati itu terbangun seperti energi iblis yang sedang tidur, menggeliat dengan cepat, dan pemandangan awan jahat berdarah tiba-tiba muncul dari langit, dan aura jahat berdarah yang terkandung di dalamnya ternyata membuat mati rasa, darah berhenti mengalir. Apakah itu kekuatan iman? Bagaimana mungkin mengendalikan kekuatan semacam ini di hari-hari awal 8 bintang bertarung abadi? Tidak bagus. Melihat tindakan Su Shao seperti ini, tongkat giok di telapak tangan nyonya itu terbang ke atas, menembus kehampaan dan menembak langsung ke Su Shao, menyapu bersih kekuatan reinkarnasi yang menghancurkan dunia. Sudah terlambat, Su Shao mencibir, sepertinya saat ini, dia sudah menang. Krak, dengan suara, peti darah di atas kedua peti itu terbuka pada saat yang sama, dan 2 aura jahat yang luar biasa, seperti banjir binatang buas, memenuhi seluruh alun-alun dalam sekejap. Tongkat giok, yang berisi kekuatan reinkarnasi, cukup untuk menghancurkan segalanya. Tetapi ketika sampai di Su Shao, tongkat itu berhenti tiba-tiba, dan tangan merah besar langsung melindunginya, sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Penatua tertinggi klan Yan, tingkat reinkarnasi, melihat sosok yang muncul dari peti mati, suara nyonya itu mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa. Pada saat ini, udara di atas seluruh alun-alun langsung memadat, dan aura yang sangat menyedihkan memenuhi hati semua orang. Pertempuran kelas dunia terjadi pada satu titik.